Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Allah yang sanggup memelihara kita, yang baik pada kita. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap semangat meskipun ibadah kita masih lewat secara online. Ayo kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita angkat satu lagu, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. 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 Bapa, Engkau
bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami memulaikan ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, melayakan kehidupan kami Tuhan, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau taruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih. Kita mau lebih semangat lagi adik-adik untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bertepuk. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, hey, hey, gerakkan kaki, maju ke depan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, hey, hey, gerakkan kaki, maju ke depan, menari sama-sama yuk, amin. Menari, aku menari, memuji Engkau Yesus, Tuhan kami. Menari, menari, aku menari, memuji Engkau Yesus, Tuhan kami. Menari, menari, aku menari, memuji Engkau Yesus, Tuhan kami. Menari, menari, aku menari, memuji Engkau Yesus, Tuhan kami. Aku tresno Yesus, amin. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnaku jer-jer, ro-ro, jero-jero banget. Tresnaku jer-jer, ro-ro, jero-jero banget. Jero-jero banget, jero-jero banget. Sekali lagi, jero-jero banget. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita mau persiapkan hati kita anak-anak untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Supaya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus baik buat kita. Buat anak-anak semua, buat Bapak Ibu guru sekolah minggu semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hamba
pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkan Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dari awal katakan apapun yang terjadi. Amin, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini buat segala kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh amat luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini dengan sehat, kuat, itu semua karena berkat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami anak-anak sekolah minggu yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini Om Rudi bersyukur dapat menyampaikan firman Tuhan buat anak-anak semuanya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan seseorang yang sangat luar biasa. Anak-anak pastinya punya kan toko film yang anak-anak favoritkan. Contoh, Om Rudi suka nonton yang namanya Superman. Nah, ada Batman, ada Robin Hood. Semua adalah toko-toko yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar siapa sih tokoh yang luar biasa ini dan kekuatannya di mana. Pasti mereka punya kekuatan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan pagi hari ini Om Rudi ambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat
pasal yang ke-13, pasal 14, 15 sampai dengan pasalnya yang ke-16. Ya, anak-anak bisa melihat di situ satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang memiliki kekuatannya yang luar biasa. Yaitu di mana? Nah, pasti anak-anak penasaran. Di mana ya kekuatannya Simson? Sebentar. Nanti kita akan lihat kekuatannya di mana, ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab, kitab Hakim-Hakim, kekuatan Simson terletak di rambutnya. Wah, luar biasa ya Simson ini. Bukan kekuatannya di tangan, bukan kekuatannya di badan yang besar, tetapi kekuatannya di rambut anak-anak. Jadi selama dia hidup, kekuatannya itu ada di kepalanya yaitu rambutnya. Ya. Semua orang yang dia hadapi dapat dikalahkan dengan mudah. Semua orang yang musuh-musuhnya yang menyerang dia dapat dikalahkan dengan mudah. Baik orang Filistin, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, semua mudah dikalahkan. Oleh apa? Kekuatan Simson, yaitu yang dimiliki di mana? Di rambut ini anak-anak. Nah, sepanjang hidup Simson ini, bagaimana dia melakukan juga kebenaran firman Tuhan, tetapi sangat disayangkan anak-anak. Ya. Kalau kita membaca dan melihat di pasal yang ke-15 dan yang ke-16, di situ Simson mengalahkan orang yang begitu luar biasa banyaknya. Hanya dengan apa? Dengan rahang keledai. Dia kalahkan semua orang-orang. Ya. Di pasal yang ke-16 kita boleh melihat di situ. Bagaimana Simson juga mengalami yang namanya kekalahan. Jadi pada waktu Simson bersama dengan pacarnya Delila, Delila ini adalah wanita yang paling cantik yang disenangi oleh Simson. Ya. Sehingga pada suatu saat ketika mereka berdua, Delila merayu. Simson, ayo di mana kekuatanmu? Katakan samaku. Nah, akhirnya Simson mulai berkata demikian. Kamu mau tahu kekuatanku? Coba kamu ikat aku dengan tali yang begitu beratnya atau begitu besarnya. Pasti aku nggak bergerak. Nah, setelah itu Delila memberitahukan kepada orang-orang Filistin. Ternyata dia kalau diikat nggak bisa lepas. Coba kamu ikat sekarang. Nah, saat Simson tidur, orang Filistin sibuk mengikat badannya dengan tali. Lalu Delila membangunkan Simson. Simson, lihat itu musuh-musuh sudah datang. Dengan mudahnya Simson melepaskan tali itu yang diikat. Akhirnya Delila gagal lagi. Delila merayu lagi kepada Simson. Ayo Simson, katakan apa kekuatanmu? Karena Delila sudah mulai penasaran. Akhirnya anak-anak Delila diberitahu oleh Simson. Kamu mau tahu nggak kekuatanku sekarang ini? Ya, dikatakan di sini di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ya, jadi ternyata Delila ini merasa dibohongi anak-anak ya oleh Simson. Ayat yang ke-14, kemudian perempuan itu mengokokkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lusing itu. Dan itu dihancurkan oleh Simson. Nah, di dalam ayatnya yang ke-17, anak-anak bisa melihat dalam pasal yang ke-16. Maka diceritanya kepada segala isi hatinya katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Akhirnya anak-anak, Simson mulai menceritakan kepada Delila.
bahwa kelemahannya itu terletak pada rambutnya ini. Nah, anak-anak, ketika itu juga saat Simson sedang tidur, ya, mulai dicukur rambutnya oleh Delilah. Perhatikan ayatnya yang ke-18. Ketika dilihat bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Nah, ketika Simson sedang tidur, ya, Delilah memanggil orang tukang cukur. Sekarang kamu tak perintahkan. Simson kelemahannya di rambut. Ya, dia sudah cerita sama aku. Sekarang kamu cukur pelan-pelan rambut yang ada di kepalanya itu. Nah, anak-anak, setelah dilakukan oleh tukang cukur, maka kekuatannya hilang. Nah, jadi Simson sudah nggak punya kekuatan lagi anak-anak. Rambutnya sudah dicukur, sudah hilang. Akhirnya orang-orang Filistin itu mudah untuk menangkapnya. Di akhir kehidupan Simson, di pasal yang ke-16 ini kita boleh lihat sekali lagi. Di dalam ayatnya yang ke-24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, mereka memanggil Simson. Jadi ketika Simson sudah nggak berdaya anak-anak, Simson ini dibuat permainan sama orang-orang Filistin. Matanya sudah dicongkel, sudah buta, kekuatannya sudah nggak ada. Lalu Simson diarak di tengah-tengah bangsa Filistin yang lagi menikmati kemenangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simson? Dia berkata demikian di dalam ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, di akhir kehidupannya Simson berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Walaupun rambutnya sudah dicukur, matanya sudah tidak bisa melihat lagi, tetapi Tuhan mendengar doanya. Anak-anak, di akhir kehidupan Simson, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia sudah membuka rahasia kekuatan yang dia miliki, tetapi Tuhan tetap selalu mendengar doanya. Dari kisah cerita Simson ini anak-anak kita mulai belajar. Kekuatan apapun yang kita miliki, kita tidak bisa membandingi dengan kekuatan Allah. Bahwa Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah memiliki kuasa yang luar biasa. Makanya di dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua, ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat 17 dikatakan di sini, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi anak-anak, mari sama-sama Om Rudi mengajak kepada kita semuanya. Ketika temanmu mungkin tidak tahu pelajaran itu, jangan engkau tidak memberikan tahu. Maksudnya apa? Mungkin ada teman-teman di sekolah anak-anak saat ini ya yang belum tahu, mengerti akan pelajaran itu. Kasih tahu, ajari mereka. Ya. Karena apa? Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kita jadikan berkat bagi teman-teman kita. Ya. Makanya jangan sombong anak-anak ketika engkau berhasil dalam segala sesuatu.
Ya, ketika engkau sukses dalam segala sesuatu, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana cerita daripada Simson ini, memang dia melakukan hal yang salah. Dia melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, dia masih tetap terus memanggil Tuhan. Dia menyadari akan kesombongan yang dia miliki. Dia menyadari akan kesalahan yang dia miliki. Tetapi di balik itu semua, Simson tidak pernah melupakan Tuhan. Ya, Simson selalu berseru. Bahkan di akhir hidupnya Simson, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang pasal yang ke-16 tadi, di dalam ayat yang ke-28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Jadi Simson memohon untuk terakhir kalinya supaya ia tidak mati dipermalukan. Ya, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Akhirnya apa? Semua orang yang ada di situ bersama dengan Simson mati semuanya. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkan ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya ia lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi ketika di akhir hidupnya yang mati itu lebih banyak daripada yang ia bunuh selama masa hidupnya Simson. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap terus belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, jangan menyombongkan diri kita. Kalaupun kita hebat, kita bisa. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena tadi jelas sekali lagi Om Rudi dibaca di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Ya. Jadi kita jangan sombong. Ya. Jangan bilang, oh saya kok bisa, saya mampu. Tidak. Kita bisa, kita mampu, semua karena berkat Tuhan. Amin. Semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati anak-anak semuanya. Lewat kisah Simson ini kita boleh belajar. Ya, ternyata kekuatan yang kita miliki ada batasnya. Ya, kekuatan yang kita punya ada batasnya. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Om Rudi percaya anak-anak pun juga bisa menghadapi itu semua dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati. Ajar kami untuk tidak menjadi orang yang sombong dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terlebih merendahkan diri kepada Tuhan. Untuk tetap terus selalu mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tapi bagaimana campur tangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan juga memberkati. Bahkan kami semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.